Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihi mustafa wa ala alihi washabihi wa man ihtada amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Sakina dengan NIM 1200013. Yang saya hormati Ibu dosen Abdillah Nisa selaku dosen pengampu mata kuliah studi kitab tafsir era klasik. Baiklah, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran dengan Tafsir Al-Quran Al-Azim. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Biografi At-Tabari. Nama lengkapnya ialah Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir At-Tabari. Lahir di Amul, Tabaristan yang terletak di pantai selatan Laut Tabaristan pada tahun 224 Hijriah atau 837 Masehi dan meninggal di Baghdad pada tahun 310 Hijriah atau 923 Masehi. Ia merupakan seorang sejarawan besar, ensiklopedis, ahli qiraat, ahli fikih, ahli tafsir, dan ahli hadis. Ia sudah mulai belajar pada usia yang sangat muda dengan kecerdasan yang sangat menonjol. At-Tabari telah hafal Al-Quran sejak kecil pada usia 7 tahun. Berkat kegigihan kedua orang tuanya dalam membimbing, sehingga tidak heran jika ia menjadi seorang ulama yang sangat alim. Berkat dukungan keluarga yang sangat kuat dalam belajar ilmu agama, At-Tabari menghabiskan hidupnya untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari ilmu. Nah, selama hidupnya ini, At-Tabari dikenal sebagai salah seorang cendekiawan yang pendapatnya atau fatwanya selalu dirujuk. Selanjutnya yaitu gambaran umum kitab tafsir. Nama lengkap dari kitab yang biasa kita kenal dengan kitab At-Tabari ialah Jami' al-Bayan at-Ta'wil Al-Quran, yang dapat diartikan dengan keterangan lengkap tentang tafsir ayat Al-Quran. Nama kitab ini menunjukkan kualitasnya sebagaimana judulnya. Tafsir ini dinilai sebagai tafsir yang paling lengkap dan populer di kalangan ulama dan pencari ilmu. Tak heran jika kitab ini dijadikan rujukan para ahli tafsir. Tidak hanya yang mengedepankan nas, tetapi juga yang mengedepankan logika. Selanjutnya yaitu latar belakang penulisan kitab. Yaitu karena At-Tabari sangat prihatin menyaksikan kualitas pemahaman untuk Islam terhadap Al-Quran, karena mereka hanya sekedar bisa membaca Al-Quran saja tanpa sanggup menangkap makna hakikatnya. Karena itulah At-Tabari berinisiatif untuk menunjukkan berbagai kelebihan Al-Quran. Ia menangkap beragam makna Al-Quran dan kedahsyatan susunan bahasanya seperti nahwu dan lain sebagainya. Bahkan jika dilihat dari judulnya, kitab ini merupakan kumpulan keterangan Jami' al-Bayan yang cukup luas, meliputi berbagai disiplin keilmuan seperti qiraat, fikih, dan akidah. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada metode penulisan kitab. Metode yang digunakan At-Tabari dalam menyusun kitab ini ialah metode tahlili, yaitu suatu metode yang menjelaskan kandungan ayat Al-Quran dari berbagai aspeknya dengan memperhatikan urutan ayat Al-Quran yang tercantum dalam mushaf atau penafsiran berdasarkan urutan ayat atau surah. Dalam kaitan ini secara runtun, yang pertama dilakukan ialah menjelaskan makna kata dalam terminologis bahasa Arab disertai struktur linguistiknya. Selain itu juga, At-Tabari juga menggunakan metode tafsir bil maksur digabung dengan birai, karena di dalamnya setiap penafsiran lebih banyak menampilkan riwayat yang baik dari Al-Quran, hadis, pendapat sahabat atau tabi'in. Selanjutnya itu corak penafsiran. Tafsir At-Tabari merupakan tafsir hukmi. Beliau seorang fuqaha. Ia juga menempuh jalan istinbat ketika menghadapi sebagian kasus hukum dan pemberian syarat terhadap kata-kata yang sama i'rabnya. Nah, dari sisi lain, At-Tabari selain sebagai seorang ilmuwan, tidak terjebak dalam
terbelenggu taklid, terutama dalam mendiskusikan persoalan-persoalan fikih. Selanjutnya yaitu tentang contoh penafsiran. Kita ambil pada Quran surah Al-Maidah ayat 89 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La yu'ahidzukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'ahidzukum bima aqadtum aymanu fakaffaratuhu ida'amu asyiratim masyaqina min awsyati ma tazaimu na ahlikum au kiswatuhum au tuhriru raqabah. Dicermati At-Tabari ialah pada kalimat min awsyati ma tazimun. Itu potongan yang telah ditafsirkan oleh sebagian sahabat Nabi secara berbeda. Ibnu Abbas misalnya menafsirkan ayat itu dengan maksudnya jenis makanan-makanan yang dikonsumsi sehari-hari oleh keluarga pembayar denda secara moderat, tidak mahal dan tidak murah, tidak sulit dan tidak terlalu mahal. Sementara itu Sa'id bin Jubair dan Ikrimah menafsirkan yaitu dengan atau dari jenis makanan yang sederhana yang dikonsumsi keluarga. Sahabat Atta menafsirkan semisal apa yang dikonsumsi oleh keluargamu setelah setelah ditopang dari beberapa referensi yang cukup akurat, kemudian Tabari menyatakan secara tegas bahwa yang dimaksud oleh firman Allah tersebut ialah dalam hal kuantitas, moderat, tidak sedikit dan tidak pula banyak. Dari sinilah kemudian muncul wacana di kalangan ulama tentang standar bahan makanan yang harus dibayarkan oleh si pembayar kafarat atau denda. Selanjutnya kita masuk kepada komentar dan penilaian ulama. Tafsir At-Tabari mempunyai nilai yang sangat tinggi sebab selain didasarkan pada riwayat tafsir, juga adanya istinbat hukum dari ayat yang ditafsirkan. Ketinggian nilai tafsir ini terbukti sepakatnya para ulama untuk menjadikan tafsir ini sebagai sumber tafsir yang penting dan komentar beberapa ulama terhadap tafsir ini. Ulama sepakat bahwa tidak ada seorang pun yang menulis tafsir sekalipun tafsir At-Tabari. Sementara itu Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahu Allah komentar, adapun tafsir yang ada di tangan manusia yang paling baik adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Hal ini dikarenakan karena menyebutkan ucapan salaf dengan sanad-sanad yang kokoh, tidak menukil kebid'ahan dan tidak menukil dari orang-orang yang diragukan agamanya, dan banyak pujian ulama-ulama lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kitab tafsir Al-Quran Al-Azim. Yang meriwayatkan kitab tafsir ini adalah Ibnu Katsir. Biografi Ibnu Katsir yang mempunyai nama lengkap Iman ad-Din Abu Al-Fida Ismail Ibnu Amir Ibnu Katsir Ibnu Zara Al-Bushra Al-Dimashqi. Beliau lahir di desa Micidai dalam wilayah Busra pada tahun 700 Hijriah atau 1301 Masehi. Oleh karena itu ia mendapat predikat Al-Bushrawi, orang Basrah. Ibnu Katsir adalah anak dari Syihab ad-Din Abu Hafsah Ammar Ibnu Katsir Ibnu Daw Ibnu Zara Al-Qurashi yang merupakan seorang ulama terkemuka pada masanya. Ayahnya bermazhab Syafi'i dan pernah mendalami mazhab Hanafi. Pada usia 11 tahun, Ibnu Katsir telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Kemudian dilanjutkan dengan memperdalam ilmu qiraat dari studi tafsir dan ilmu tafsir dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada tahun 661 sampai 728 Hijriah. Selanjutnya yaitu gambaran umum. Tafsir Al-Quran Al-Azim atau lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir ini ialah salah satu di antara tafsir bil maksur yang sahih. Jika kita tidak mengatakan yang paling sahih, di dalamnya diterangkan riwayat yang diterima dari Nabi, dari sahabat besar dan tabi'in. Riwayat yang dhaif yang terdapat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini dihilangkan semuanya. Kemudian diberikan komentar-komentar yang sangat memuaskan. Selanjutnya yaitu tentang latar belakang penulisan kitab.
Penulisan kitab tafsir Al-Quran Al-Azim ini dimulai setelah ia diangkat menjadi guru oleh Gubernur Mankalibughah di Masjid Umayyah di Damaskus pada tahun 1366 Masehi hingga saat ini. Kitab tersebut masih menjadi rujukan karena pengaruhnya begitu besar dalam bidang keagamaan. Ibnu Katsir menyusun kitab tafsirnya yang diberi judul Tafsir Al-Quran Al-Azim. Dalam pendahuluan kitabnya, beliau menjelaskan urgensi tafsir, para ulama tafsir dari sahabat dan tabi'in, dan metode tafsir yang paling baik. Ibnu Katsir mengatakan dalam pendahuluan kitab tafsirnya bahwa kewajiban yang dipukul di pundak para ulama Islam ialah menyelidiki makna-makna kalamullah dan menafsirkannya, mengali dari sumber-sumbernya serta mempelajari hal tersebut dan mengajarkannya. Oleh karena itu, menurut Ibnu Katsir, wajib bagi ulama untuk menjelaskan makna yang terkandung di dalam kalam Allah dan tafsirnya. Selanjutnya yaitu tentang metode penafsiran. Adapun metode yang ditempuh oleh Ibnu Katsir dalam menafsirkan Al-Quran dapat dikategorikan sebagai metode tahlili atau metode analisis. Kategori ini dikarenakan penafsirnya ayat demi ayat secara analitis menurut urutan mushaf Al-Quran. Meski demikian, metode penafsiran kitab ini pun dapat dikatakan semi-tematik atau maudu'i, karena ketika menafsirkan ayat, ia mengelompokkan ayat-ayat yang masih dalam satu konteks pembicaraan ke dalam satu tempat, baik satu atau beberapa ayat. Kemudian ia menampilkan ayat-ayat lainnya yang terkait untuk menjelaskan ayat yang sedang ditafsirkan itu. Selanjutnya yaitu tentang corak penafsiran. Kitab ini dapat dikategorikan sebagai salah satu kitab tafsir dengan corak dan orientasi tafsir bil ma'sur atau tafsir bil al-riwayah. Ini terbukti karena beliau sangat dominan dalam tafsirnya memakai riwayah atau hadis dan pendapat sahabat dan tabi'in. Dapat dikatakan bahwa tafsir ini juga yang paling dominan ialah pendekatan normatif historis yang berbasis utama kepada hadis atau riwayah. Namun Ibnu Katsir pun terkadang menggunakan rasio atau penjelasan ketika menafsirkan ayat. Selanjutnya yaitu contoh penafsir, yaitu terdapat pada Quran surah Al-A'raf ayat 199 sampai 200 yang berbunyi ayat 199, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khuzu afwa wa amri bil a'raf wa aridu anil jahilin. Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Jadi, pemaaf dan suruhlah orang berbuat kebaikan, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah engkau dari orang-orang bodoh, dan lembutkanlah dalam tutur kata kepada setiap manusia, karena merupakan suatu kebaikan dari orang-orang mulia adalah bersikap lemah lembut. Adapun pada ayat 200 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa imma yanazza'unaka minasyayatina naz'u fasta'idu billahi innahu sami'un alim, yang artinya, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Jadi Ibnu Katsir menafsirkan jika engkau menjadi marah karena syaitan yang menghalangimu berpaling dari orang-orang bodoh serta menyeretmu untuk membalasnya, dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaannya. Sesungguhnya Allah mendengar lagi Maha mengetahui, Maha mendengar kebodohan orang bodoh terhadapmu. Juga terdapat permohonan perlindungan kepadanya dari godaan syaitan dan berbagai macam pembicaraan lainnya dari para makhluknya. Tidak ada sedikit pun tersembunyi darinya. Dia Maha mengetahui apa yang dapat membebaskanmu dari godaan syaitan dan sebagainya dari urusan makhluknya.
Materi selanjutnya yaitu tentang komentar dan penilaian ulama terhadap Ibnu Katsir dan kitabnya. Pakar tafsir dan ulumul Quran umumnya menyatakan bahwa tafsir Ibnu Katsir ini merupakan kitab tafsir bil ma'syur terbesar kedua setelah At-Tabari. Rashid Ridha berkomentar, tafsir ini merupakan tafsir yang masyhur, yang memberikan perhatian besar terhadap riwayat dari para musyafir salaf, menjelaskan makna-makna ayat dan hukumnya, menjauhi pembahasan masalah i'rab dan cabang-cabang balaghah yang pada umumnya dibicarakan secara panjang lebar, dan kebanyakan mufassyir menghindar dari pembicaraan yang melebar pada ilmu-ilmu lain yang tidak diperlukan dalam memahami Al-Quran secara umum dan hukum dan nasihat-nasihatnya secara khusus. Sekian presentasi dari saya. Ada kekurangan, saya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.